Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, di sini saya minta maaf mungkin dari suasana di sini karena di pinggir jalan dan juga saya sembari kerja. Di sini saya minta maaf mungkin agak berisik. Cuman di video kali ini saya ingin mengunggah ataupun yang kemarin saya sampaikan, yaitu dari teman-teman ketika komentar saya ingin membuatkan video tentang tutorial ataupun bagaimana penanganannya. Jadi di sini saya minta maaf, bukannya saya paling bisa, cuman syukur-syukur kalau cocok monggo dilakukan ataupun sama-sama belajar, intinya di situ. Baik, ini saya ingin langsung saja ingin membacakan dari teman Lobermania, dari Bang Kaisil. Om tanya, saya punya lobet betina cabul, saya koloni beda sangkar, sering cabut petal, jemur kenceng, pakan kenceng, tanpa mandi. Jadi awalnya gacor, kadang keluar nada kering, kok lama-lama sering nyardot. Stepnya selanjutnya. Jadi untuk pemahaman sardot ataupun burung ketika habis dari koloni kapsul, di petal bunyi, lama-lama jadi ngeriwik. Di situ prosesnya adalah step penggacoran dulu Om. Pemahamannya gini, ketika lobet itu susah bunyi, kita dengan perawatan yaitu dengan koloni kapsul. Ketika burung itu sudah nyaman, mentalnya jadi tidak kepo, ketika di petal dia pasti akan gembung. Tinggal tekniknya yaitu bagaimana caranya lobet ini biar lebih bocor. Nah, ketika lebih bocor ini bisa disendirikan lagi. Setelah disendirikan lagi, untuk perawatannya tetap yang punya yang nyoba Om. Entah itu dengan dimandikan kuyup atau dengan pakan kenceng, itu dari jenengan yang coba, yang raba. Ketemunya di mana? Nah, ketika sudah disendirikan lobet jenengan sudah kualitas durasinya sudah panjang, terus burung itu ngekek lelah, enjoy, mungkin nyardot. Di situ step selanjutnya adalah proses tempelan. Tempelan berdua ini pengaruh Om. Kadang-kadang sampingnya ini kalau saya biasanya pakai lepas paut jantan. Tidak buru-buru saya jadikan satu. Karena kalau dijadikan satu itu biasanya ketika mau ke gantangan untuk peredam. Dan kalau dijadikan satu yaitu untuk burung yang sudah benar-benar bocor butuh peredam. Gitu Om, tekniknya di situ. Jadi kalau untuk pemahaman di petal bunyi tapi lama-lama jadi nyardot, itu bisa disendirikan lagi, gitu ya Om. Terima kasih buat Om Kaisil. Ini dari Om Amirena. Om, saya mau tanya proses penggacoran betina. Saya kasih pakan kenceng sama jemur kenceng, sama saya imbangi durasi mandi, kok kadang suka ngeruci Om, gimana solusinya wajib mandi malam? Jadi gini Om, kalau masalah pakan kenceng jemur kenceng kan kembali dari lobetnya. Memang rata-rata lobet betina yang model gacoran, main bocoran itu rata-rata dengan pemberian pakan kencang. Tapi kalau proses penjemuran kembali lagi dari lobetnya. Ketika dijemur dari proses koloni kapsul ataupun sistem rendeng, itu ketika dibantu jemur tambah gacor, monggo dilakukan, tapi tetap dievaluasi lagi. Cuman kalau masalah ngeruji ketika ditempel ataupun dipetal jadi ngeruji, biasanya lobet itu masih kepo Om, ibarat masih enggak kondisi. Jadi untuk proses penempelannya juga pengaruh. Terus proses mandi malam, apakah ditambahin mandi malam, itu dicoba Om. Cuman biasanya ngerekelnya burung itu dari tipe lobet itu lebih responsif. Lobet itu tipe petarung, tinggal pengondisiannya dia aja Om. Saran saya lebih baik digacorin dulu Om, bener-bener bocor, nanti baru butuh peredam. Nah, ketika burung jenengan sudah bocor, meskipun melihat burung tetap ngerekel, itu rawatannya tetap tiap pagi coba digantung di atas, bunyi nggak bunyi diperlihatkan, dikasih jarak sesuai jarak gantangan. Itu hariannya seperti itu Om. Cuman kalau misalkan jenengan wes lah nggak peduli, yang penting saya bawa gantangan taruh di pedok, itu lebih bagus. Intinya dari lobet jenengan belum kondisi ataupun masih kepo, itu bisa juga dengan terapi koloni kapsul agak lama. Petalnya lama aja. Misalkan lobet jenengan sudah ada kualitasnya nih, jenengan sudah tahu sering bunyi, kalau di petal pun bunyi meskipun grekel.
berarti tetap coba ditempel dulu dalam waktu 1 minggu. Nanti ketika sudah 1 minggu, petal bawa ke gantangan langsung, nanti agak beda gitu ya Om. Terima kasih buat Om Amirena. Dari Om Sehan Dental, Om Agus tolong pencerahannya, saya ada betina single factor, rawatan mandi malam harian bunyi 5-10 detik, pas di lomba bisa 2 menitan, materi seperti Candi Putri. Pencerahannya berarti kan pengondisian dianya dari jenengan Om, misalkan di gantangan, misalkan dia suka dengan warna tertentu, lobet jenengan dengan durasi yang seperti itu, kadang kerja kadang enggak, berarti pinter-pinter jenengan carikan jemperan itu intinya gini Om, gimana caranya lobet jenengan suka dengan warna itu. Jenengan bisa misalkan di rumah dicoba dulu, ataupun dengan perawatan disendirikan, terus di gantangan jenengan carikan warna yang dia suka. Warna yang dia suka jenengan gantang dulu, player jenengan naik belakangan. Biasanya kerjanya lebih maksimal. Gitu ya Om. Dari Om Sehan Dental, matur nuwun. Dari Om Abi Sahya, betina proses awal disendirikan udah mau ngekek walaupun cuma 2 kali ngekek, apakah bisa di sistem tempel dan ikhtiarnya ke lapangan, dan ini udah lama sistem tempel tapi dipisah dari koloni tempelannya belum mau bunyi. Jadi gini Om, kalau untuk proses disendirikan itu terus di full krodong ataupun diablak itu adalah proses penggacoran. Cuman setelah proses penggacoran jenengan tempel itu biasanya memang ada karakter burung yang susah bunyi, ketika dibetal susah bunyi. Cuman pemahaman di sini kalau misalkan jenengan punya lobet yang single factor terus dibawa ke gantangan jalan nggak masalah Om. Cuman kalau bedanya main dengan sistem tempel itu kita bermain lobet betina yang tipe bocoran, tipe gacor. Ketika ketemu lawan factor dia ikut factor, ketika nggak dapat tarungan dia akan bocori sendiri gitu Om. Cuman kalau untuk udah sistem lama tempel dipisah dari tempelannya nggak mau bunyi. Jadi kalau misalkan belum mau bunyi, kalau saya pribadi tetap proses penggacoran dulu Om. Soalnya kan gacornya lobet itu kalau menurut saya bocornya lobet, burung itu benar-benar bocor, dipisah pun bunyi. Terus untuk sistem tempel ini kadang-kadang juga misalkan sistem tempelnya baru 3 hari ataupun 2 hari itu proses pemetalannya juga tiap hari itu juga berpengaruh Om. Lebih baik ditempel dulu agak lama, coba jenengan dalam waktu 1 minggu jenengan tempel, pisah sebentar untuk melihat perubahannya, pasti bunyi Om. Terus dari penjemuran juga jenengan raba, setelah dari rendengan jenengan petal bantu jemur, enak enggak? Kalau enak terusin rawatan seperti itu. Ini jatuhnya kerawatan Om. Kalau teknik ke lomba biasanya dari rendengan enggak pernah dipetal-petal, enggak pernah dijemur, enggak pernah dimandikan, cukup ganti pakan minum. Setelah 1 minggu coba jenengan bawa ke lapangan, besoknya baru paginya jenengan rawatan seperti biasa, mandi jemur gitu Om. Kalau saya seperti itu. Terima kasih buat Om Abi Sahia. Om Rozak ganti, Om aku punya betina kadang gacor, kalau deket jantan warna pasio terus bebek tapi gacor, apa itu bisa buat untulan? Tapi pernah saya jadikan satu malah ngejar jantannya. Jadi gini Om, kalau misalkan lobet yang jenengan suka dengan warna itu, biasanya kalau di gantangan malah biasanya kurang perform, kurang durasinya kurang keluar kalau jenengan biasa ketemukan. Tapi kalau jenengan misalkan nih hariannya jenengan tempel, nanti ketika mau lomba ini berarti jenengan petal dulu 2 hari atau 3 hari, ketemunya di gantangan itu beda lagi. Atau tekniknya dengan harian ditempel, di lapangan dibawa satu, jadikan satu, nanti sampai lapangan ditempel lagi, itu bisa. Cuman kalau proses seperti itu biasanya untuk lobet yang sudah jalan lapangan. Tapi kalau yang belum jalan lapangan, coba disendirikan dulu untuk bawa ke gantangan. Misalkan harian ditempel berdua dengan warna yang dia suka, bawa ke gantangan, di pedok nanti jenengan liatin, kalau benar-benar bocor berarti baru besoknya dibawa untuk peredamnya gitu. Tapi kalau teknik untuk digantangin di atas tetap ada tekniknya. Ya, matur nuwun untuk Om Rozak Gani.
Om Christian Plat AE, ini Om Nanung. Om, betina saya kasih untulan jantan yang kalah saat dikeluarin di rendeng tidur. Kalau digantang tetap faktor mentil harian, pakan kencang di rendeng mandi malam. Gak masalah Om Nanung. Kalau misalkan di rendeng dia tidur, dia nyaman, dia birahinya naik. Tapi ketika di atas dia fighter, apalagi gigit besi, gak masalah. Cuman kalau jenengan misalkan yang jadi kendala itu gigit besinya, biasanya ada tipe lobet yang memang karakternya seperti itu, pembawaannya seperti itu ada Om. Dan susah untuk dihilangkan ada, memang ada Om. Gitu Om Nano. Tapi kalau misalkan jenengan pengen ngurangi dari gigit besinya itu biasanya di koloni jadi satu, di kandang kotak. Itu Om Nano. Om Kaisil, Om tanya, saya punya lobet betina cabul, saya koloni beda sangkar, sering cabut betal, jemur kenceng, pakan kenceng tanpa mandi, awal-awalnya gacor, kadang keluar nada kering, kok lama-lama jadi sardut. Lebih baik ini Om, kalau betina cabul dia kan berarti kondisi birahinya over, jadi udah terlalu OB, jadi lebih baik pakannya agak dikurangin Om. Memang lobet betina yang birahi kita berikan pakan kenceng, kalau lobetnya itu kuat, birahinya larinya ke bunyi, biasanya ke minor. Cuman kita harus melihat lagi dari lobetnya jenengan. Misalkan terjadi cibul, lebih baik pakan agak rendah, gitu Om. Terus kalau masalah mandi tetap dari jenengan yang coba, enak dimandikan atau tidak. Kalau masalahnya ardot itu kan berarti dia terlalu birahi dan dia terlalu over birahi, terlalu nyaman dengan tempelannya, itu juga bisa. Yang pasti belum kondisi Om, lobetin jenengan Om Kaisil. Lebih baik gini Om, pakan rendahin dulu. Kalau bisa kalau untuk jenengan ngurangin stresnya di koloni jadi satu di kandang kotak itu bisa. Itu juga bisa Om, kasih 2 ataupun 3 lepas paut, kasih jantan lepas paut itu juga bisa. Cuman tetap diawasin dulu Om, karena takutnya kan dia ngajar yang lainnya gitu. Cuman kalau untuk tumbal sih nggak masalah gitu Om Kaisil ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dari Om Dion Didi, Om nanya bagaimana menjaga birahi atau emosi jantan supaya stabil tinggi, karena setelah tak amatin burung jantan saya mau aktif bunyi saat birahi emosinya tinggi. Jadi gini Om Dion, yang namanya kita merawat lobet, kita cara gampang gini, kita nggak tahu itu birahi, kita nggak tahu emosi, cara gampang itu. Untuk jaganya lebih baik dengan gini Om, harian jangan jejer, koloni kapsul, pakan diraba, jangan terlalu kencang dulu. Memang nanti butuh pakan kencang, tapi jangan diberikan pakan kencang dulu. Lebih baik millet putih 1/4 sama kenarisit 1/4, ataupun millet putih setengah sama kenarisit 1/4, itu juga bisa. Untuk jaganya ya benar. Jadi pakannya seperti itu, harian direndeng. Terus untuk perawatannya coba 3 hari sekali jenengan petal sendiri dulu Om. Ketika lobet itu sudah aktif bunyi, tinggal menata mentalnya, karena mental ini nanti akan terjaga. Tadi birahinya dapat, emosinya dapat, terutama dengan dibawa ke gantangan. Cuman kalau di rumah jenengan coba ketika petal dikelihatin burung banyak, dia sudah mau bunyi, sudah persiapkan untuk lomba. Hampir sama kayak betina, harian direndeng, koloni kapsul, pakan dari rendah dulu, millet putih kenarisit. Nanti jenengan bawa setelah 1 minggu, jenengan langsung bawa ke rodong, ke gantangan, ke pedok. Itu dicoba pakai apa Om, jagung ataupun dengan pemberian pakan kemasan. Itu jenengan coba. Ketika jenengan gantang, insya Allah bunyi. Yang penting faktor istirahatnya berpengaruh Om. Gitu Om Dion Didik. Om Ioks, saya punya betina Om, niatnya buat jodohan jantan, waktu tak satu jadi satu di sangkar kotak, malah betinanya yang bunyi. Enak sampai 5 kali bawa birahi Om, nadanya nggak speed, faktor durasi. Yang pernah tak sampaikan Om Yok, udah lama, udah banyak. Ketika kita proses jantan, kebanyakan betina yang jadi duluan. Karena betina itu mudah bunyi, apalagi diberikan di kandang kotak. Terutama lobet betina yang prosesnya penggacoran seperti kita main faktoran. Kita berikan pasangan, kita berikan pakan agak kencang, seperti dijodohin biasa. Setelah proses ngawin, biasanya jantannya kita ambil,
kita jauhkan betinanya yang lebih cepat gacor duluan. Di situ biasanya dari teman-teman yang agak bimbang ngolah jantannya atau ngolah betinanya. Gitu Om Yok. Om Yok nanti kalau saran saya lebih baik jantan atau betinanya yang dipoles itu lebih baik gini Om. Kalau misalkan jenengan pengen main betinanya, itu jantan sama betina biar di kandang kotak dulu. Setelah proses ngawin itu nggak usah dipetal-petal dulu Om. Setelah proses ngawin syukur-syukur bertelur. Kalau sudah bertelur, telurnya dibuang, jantannya jauhin, jangan sampai dengar. Betinanya biar di kandang kotak dulu. Kalau sudah rajin bunyi, nanti bisa prosesnya disendirikan di kandang kapsul. Setelah di kandang kapsul, mainnya tempel sama jantannya itu dulu. Nah, kalau dikasih jantannya itu dulu, biasanya jantan semula biasanya birahinya ke birahi kawin. Kalau betina apakah bisa birahi bunyi? Bisa Om. Seperti lobet di atas gantangan diam bebek, lanjut bunyi itu juga bisa. Ditempel diam bebek, lanjut bunyi bisa. Tapi kalau dengan pasangan aslinya biasanya sih ada juga yang cocok. Kebanyakan yang nggak cocok malah terjadi birahinya terlalu up, kebanyakan ke bebek nggak larinya ke bunyi. Biasanya dicarikan tempelan baru. Syukur-syukur dengan jantan lepas paut dengan warna yang sama dengan pasangan lamanya itu. Itu nanti bisa untuk jalan kegantangan, ketika bocor di jalan dimasukin jadi satu, nanti emosinya dapat, birahinya dapat. Meskipun emosi itu adalah dari birahinya, yang pasti ketika di perjalanan nanti bisa untuk peredam, sampai lapangan bisa ditempel lagi. Gitu Om Yok. Maturnuun Om Yok. Yang terakhir dari Om Rizky Juber. Mas Agus mau tanya, di koloni kapsul pada ngeriwik terus bulu halus pada jatuh, solusinya? Jadi solusinya gini Mas, itu memang perawatan dari teknik koloni kapsul seperti itu Mas. Kita proses lobet itu dari menaikkan birahi, kan kita kan bermain lobet itu mainkan birahinya Mas. Nah, ketika direndeng itu pasti birahinya naik. Yang pernah tak sampaikan, mencari level birahi dari pakan lebih baik ketika koloni kapsul pakan rendah dulu, terutama untuk lobet yang masih bahan. Yang untuk masih bahan kita pakan rendah dulu, sistem rendeng, dia tidur, dia ngeriwik, bulu halus jatuh, kondisi birahi naik. Setelah proses itu ada faktor pemetalan, nanti dipetal 3 hari, dia bunyi lanjut tempel lagi. Setelah proses seperti itu ada proses disendirikan, gitu juga bisa Mas. Tapi yang jenengan tanyakan itu bulu halus jatuh dan kriwik nggak masalah Mas, pasti itu nggak masalah. Yang pasti tetap di koloni, faktor pemetalan juga pengaruh, intensitas lamanya dia di koloni juga pengaruh. Gitu nggak Om? Om Ipang Medan punya betina factor, sering dapat amplop selama ini diuntul betina dan sekarang nggak jalan lagi di lapangan. Kondisinya nggak jalan, bulu gembung. Jadi Om Ipang lobet betina tipenya tipe bosenan. Lebih baik ketika jenengan sudah nggak mau jalan, ganti untulan lagi, insya Allah jalan Om. Gitu Om. Kalau bulu gembung kan berarti dia terlalu birahi, bisa karena terlalu nyaman dengan pasangan namanya. Baik Om Dikcil, lobet banyak didis di rumah kenapa ya Om? Birahinya terlalu tinggi Om. Birahi terlalu tinggi. Tapi kalau birahi terlalu tinggi bisa kita upayakan lari ke bunyi dengan sistem koloni kapsul. Di playlist sudah ada Om dengan tekniknya studi koloni ataupun koloni kapsul. Pakainya koloni kapsul. Om Darcomel banget BGT dan Kam LBGT. Om kalau lobet betina yang siap dikasih untulan atau pasangan itu harus seperti apa? Harus udah benar-benar bocor Om. Ya bisa kita dengan tekniknya, cara gampangnya gini Om. Kita punya lobet yang sudah rajin bunyi, sudah bocor, kita kasih untulan, harian sama untulan. Ketika kita petal, itu lobet itu akan lebih bocor karena kehilangan dari untulannya. Beda lagi kalau kita punya lobet yang biasa-biasa atau nggak terlalu bocor, kita jadikan satu nggak masalah Om, kita untul nggak masalah. Tapi ketika dipetal kan jadinya ngeriwi, gembung karena belum ada kualitasnya. Pemahamannya di situ Om. Om Siti Handayani, malam Mas Agus, semoga sehat selalu Mas. Kalau betina digantang terus di teras rumah dari pagi ketemu pagi sama lain nggak apa-apa? Apa pengaruhnya ke suara atau gimana? Soalnya dalam rumah. Oh nggak masalah Mas. Yang proses di sini biasanya aku menerapkan burung yang
sudah rajin bunyi, ketika lihat burung lain nggak mau bunyi, itu biasanya tak cantalin. Wes sak karemu sing penting tak cantalin di teras, kelihatan burung lain harian seperti itu. Itu yang burung-burung ibaratnya kalau saya yang dari koloni kapsul petal bunyi, tak carikan pasangan dia belum ketemu, biasanya saya tak sampaikan seperti itu. Lama-lama bocor sendiri. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya tunggu komentar-komentarnya. Buat teman-teman yang sudah berpartisipasi di video ini, saya terima kasih sekali untuk pertanyaannya. Semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum.